semuanya harus manfaatin waktu dan kesempatan. Jangan sampai sia-siain kesempatan kayak tim-tim tadi malam. Betul, udah banyak pelajaran dari semalam yang auto kecewa karena mainnya biasa aja dan tidak mampu memenuhi harapan para fansnya yang mungkin sejuta umat gitu ya. Iya, nggak cuma fansnya ya, sampai pemain-pemainnya udah kayak jumawa gitu ya. Iya, bukan cuma pemain di lapangan tapi juga pemain-pemain di belakang layar kaca yang pada main pak, pada bingung Prancis bisa kalah. Itu Bandar yang menang. Ini berarti negara-negara besar udah banyak yang keluar ya. Betul. Prancis, Kroasia, kemarin sebelumnya Portugal ya Belanda, ya bisa terus bilang nanti besar malam lah. Inggris. Aduh, jangan dong. Amin, mudah-mudahan Aku Inggris tuh keluar. nggak dukung Inggris tapi dalam hati aku ngedukung karena itu cinta pertama lah Aku Inggris. tuh nggak ngerti ya, gimana ceritanya. Nah ini dia ya. Ini bagannya ya. Yang lolos bener kan? Iya benar, Belgia akan ketemu Italia, terus juga Swiss ketemu Spanyol. Terus yang di bagian sebelahnya ada Ceko sama Denmark, sambil nanti malam nunggu antara Inggris Jerman ketemu antara Swedia Ukraina. Oh, kata aku pokoknya Inggris Jerman lah ya. Nanti kita tanya coach, kalau coach bilang apa nanti biasanya kebalikannya kalau kata netizen gitu, kata Jebretim. Kita gemes ya sebenarnya sama pertandingan tadi malam, tapi nggak usah gemes-gemes dulu, sabar ya buat Jebretim. Ini hasil dulu tapi ini dia nih hasilnya yang kemarin dulu ya? sebelumnya hasil 5-3 untuk kemenangan Spanyol atas Kroasia ini juga bikin deg-degan pastinya fans Spanyol maupun juga yang masang Kroasia dan juga pastinya fans Prancis sampai harus nunggu subuh nungguin drama adu penalti sampai penendang kelima dan yang gagal adalah pemain yang digadang-gadang akan menempati level yang sama kayak Ronaldo dan Messi dengan pemain termahal dunia Neymar juga, yaitu Kylian Mbappe. Nanti kita bahas. Itu keren sih. Itu epic banget itu. Buat fans-fans lainnya itu keren banget. Iya. Maaf ya, Prancis. Tapi jangan down fans-fans Prancis ya, harus tetap semangat ya. Iya semangat dong, biar makin semangat, biar makin berenergi. Makanya jangan lupa minum kopi Cola Kidé. Betul, karena kopi Cola Kidé adalah kopi susu khas Thailand yang creamy, enak dan makin nendang. Hanya 3, pasti kita siapin buat nonton nanti malam karena ada pertandingan Inggris Jerman. Bikin makin semangat dan berenergi tuh ntar. Iya, buat fans Inggris jangan lupa disiapin supaya nanti kalau kalah nggak sedih-sedih banget lah. Bener, minimal ada energi dan untuk semangat lagi ya. Tetap semangat. Nah jangan lupa juga follow Instagramnya di @kopikolakidai_id karena banyak banget keseruan-keseruan di sana. Bener. Kita udah follow semua kan? Udah follow, karena suka ada ini, setiap harinya akan ada bagi-bagi hadiah dari si admin Instagramnya Kopi Cola Kidé, ada keseruannya, interaksinya, jadi kalian wajib follow dan bisa ngikutin kuis-kuis dari adminnya, ada hadiahnya. Seru hadiahnya. banget, terus juga kan kalau biasanya nonton bola tuh ada gemes-gemesnya, ada kesel-keselnya, makanya sediain terus Kopi Cola Kidé supaya gemes, keselnya tetap semangat, tetap berenergi nontonnya. Nah ini ada komen juga kemarin. Apa itu? Di DPI, ini dari siapa nih namanya? Bentar. Ada komen dari Triadi di DPI, katanya Prancis bubarin aja. Kayak tadi coach juga ngomong ya, Prancis negaranya bubarin aja itu katanya. Iya kemarin coach tuh ngomong gitu dan sekarang rame tuh siaran kemarin biasanya yang di era Euro gini paling yang komen 100-an atau di bawah 100 kemarin sampai sekarang tuh udah hampir 300 kali ya, 290-an. Jadi justru setelah aftermath-nya, setelah pertandingan mulai rame tuh banyak yang bilang Prancis bubarin aja, ngikutin kata-katanya coach lah gitu. Tapi apa yang diomongin coach kemarin kayaknya banyak benernya ya, Spanyol lolos. Bener ya, Spanyol yang lolos kan? Spanyol yang lolos. Spanyol lolos. Spanyol lolos ya, Spanyol yang lolos. Terus Prancis bubarin aja, bener-bener bubar bener ya. Bubarin timnya, bahkan pelatihnya diisukan mulai ada yang menggoyang antara apakah benar Zinedine Zidane menginginkan kursi pelatih timnas Prancis menggantikan Deschamps yang memang dia katanya Presiden Madrid nih, Florentino Perez katanya pengen banget dream jobnya kan melatih timnas Prancis. Gitu. Nah tapi itu nanti aja dibahasnya sama Pak DPI ya, jangan sama aku. Sekarang kita lihat dulu kali ya, ada apa nih Sapa Raga ya? Enggak, ada info dari Copa America sebelum kita manggil Coach Dustin dan juga bergabung dengan Coach Best nanti dari Zoom. Oke, ini dia.
sudah di studio, bergabung juga spesial CEO yang habis jadi anak metal. Gimana, dari mana Len? Kayaknya dandanannya rambut jambul, berarti ada kerjaan ya di sini. Apa? Ya, rambut kalau udah naik berarti ada kerjaan bagus nih. Nanti ada di Instagram. Ada di Instagram. Jadi Pak CEO kita nih, kalau jambulnya udah naik berarti ada cuan yang segera masuk buat dia itu biasanya. Udah beda. Tapi lo lihat Justin nggak? Monggo mampir ke follow Instagramnya Coach Justin. Ada ekspresi dia ketika nonton Kayak bola. pose gue gitu. Iya, dia akan posenya kayak gitu kalau nonton bola. Jadi bayangin aja Coach Justin yang suka maki-maki netizen, gitu kayaknya kalau di rumah, gini. Ada satu lagi. Apa? Nanti tanggal 30. Besok. Oke, kita ngomongin tadi malam banyak kejutan termasuk 2 pertandingan, nggak cuman sang juara dunia yang akhirnya tumbang sampai last minute, sampai subuh kita nungguin drama adu penalti, dan juga ada Spanyol yang juga sampai extra time harus bisa lolos mengalahkan Kroasia. Tapi kita ke juara dunia dulu yang ini epic banget. Kemarin bahkan gue ngobrol sama Bung Wes dan juga Coach Justin, sulit melihat dari analisa di atas kertas maupun prediksi dari faktor-faktor, banyak faktor melihat Swiss bisa lolos. Tapi kalau kemarin lihat Coach Justin dulu lah sebelum kita ke CEO ini, apa yang terjadi Coach? Dia sempat ketinggalan tapi unggul udah 3-1, kok bisa sang juara dunia segitu melengnya gitu? Ya gini, kemarin kita bahas, kita bicara, ini diskusi antara Wesley sama gue. Ya. Wesley bilang Deschamps itu pelatih hebat. Gue bilang Deschamps ini bukan apa-apa, karena kalau kita melihat skuadnya ini kan sangat amat mewah. Dan dengan apa yang mereka tunjukkan, itu kan gak worth it banget. Ya. Dalam arti mereka lebih bertahan. Lu lihat mereka diserang, bertahan di babak sendiri. Ngincar hanya counter attack. Ya. Pada saat mereka pegang bola, jarak antar pemain terlalu jauh. Ya. Dipaksa dribbling, sirkulasi bola lambat. Jadi yang diinginkan oleh Deschamps adalah ngandelin skill. Ya, skill. Nah kemarin skillnya nggak jalan. Ujung-ujungnya untuk gue secara taktikal ya, ini boring match. Gimana lah, lo ngeliat dari kemarin, ini ada apa ini, 3-1 ini pasti pemain-pemain di belakang layar kaca kaget ini, jadi 3-3. Kita ngambil dari sisi apa nih analisanya? Bebas, Karena 3-1 ketiga-tiganya itu sama kayak pertandingan sebelumnya. Dan itu berulang, tapi kita bahas secara taktikal lah, karena kan sama coach sama best kan. Gua melihat gini loh, itu pelatihnya Swiss siapa namanya? Ya itulah. Ya gue ingat banget waktu itu di lawan Brasil di Piala Eropa, Swiss tuh bisa bikin strategi yang bikin Brasil tuh stres karena ketika Piala Dunia waktu mereka leading 1-0, mereka kan pemain bertahan. Mereka leading 1-0 tapi dia nggak kayak tim bertahan lainnya untuk langsung buru-buru kemudian main terbuka ke bantai. Malah dia tetap nunggu sampai akhirnya waktu itu 1-1. Makanya waktu itu kecelek orang juga yang naruh di Brasil. Nah kemarin gue juga lihat ini kok agak aneh ya gitu. Masa Swiss cuman Swiss masa 3/4 gitu loh. Itu apaan gitu. Tapi orang nggak ada yang mikir kan gitu loh. Nah ketika main kan komentatornya bilang coach. Mereka mengatakan bahwa Swiss ini pendekatannya bukan yang langsung bertahan total. Tapi dia tetap berani main terbuka. Tapi mainnya lebih smart gitu. Nah gue lihat di sini kalau dalam hal kemarin yaitu pelatihnya Swiss menurut gue lebih pinter dan tidak panik daripada Deschamps. Karena kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh pelatih Swiss ini, dia tetap cool. Dia bisa loh ngebuat Kante tuh walaupun dia kemana-mana tapi nggak terlalu berfungsi. Pogba emang menurut gue juga lumayan jalan, tapi nanti gue bahas yang dia cetak gol. Tapi di luar itu menurut gue ini emang kebangkitan sepak bola fisik sih menurut gue ya. Mereka mengandalkan, nggak tahu lah kalau dia setuju apa enggak. Kenapa? Kalau lu bilang ini kebangkitan sepak bola fisik, artinya ada beberapa match yang kemungkinan kejadian seperti ini. Kalau gue melihat tidak itu, karena dari sisi skor sama Spanyol, tapi ini kita cerita 2 match yang sangat berbeda. Betul. Nah kalau kita lihat Prancis kemarin, terutama kearoganan pemain Prancis, mereka mendapatkan begitu banyak peluang dan semua harus stylish, semua harus bagus dan egois, bukan bermain. Sementara Swiss bermain very simple, strateginya cuma temen gue yang kosong mana? Oh di situ, oke, gue passing ke sana. Gue pegang bola, temen gue yang kosong mana situ. Ujung-ujungnya sirkulasi bola juga lambat karena pemainnya nggak bisa mikir cepet, tapi selalu nyerangin dari sisi kiri. Jadi agak textbook. Ada berapa momen di mana Xhaka bisa true pass, nggak dia lakukan ke kiri dulu. Jadi bisa sangat dibaca. Nah kenapa bisa setelah 3-1 jebol? Kalau menurut gue ya, pemain Swiss ini dibikin marah dengan sikap arogannya pemain Perancis. Terutama gol ketiga. Pada cetak gol. Lu cetak gol kayak Benzema, 1-1, 2-1 teriak wajar.
Pogba begini doang. Dan habis itu dia joget. Joget habis itu ya. Habis itu joget. Ini kan bikin lawan marah. Ini yang gue selalu bilang ke pemain gue juga, lu selebrasi boleh, tapi jangan berlebihan. Karena itu memberi makanan kepada lawan untuk membuat mereka bangkit lagi. Dan terbukti. Komentatornya kan sampai minta maaf tuh. Karena dia bilang kan ketika penalti udah gagal, terus kemudian Prancis malah cetak 2 gol lagi, pertandingan berakhir. Nggak taunya akhirnya 3-2 dan 3-3. Menurut gua ini kebalikannya Enrique sih, pelatihnya Swiss. Menurut gua pergantian pemain saat 3-1 itu faktor pentingnya karena dia bisa nempatin yang mukanya kayak Klose tuh. Satu sama satu lagi emang itu kan ternyata jago heading ya. Si yang Klose jago heading. Dan tadi apa yang dinyatakan oleh Justin menurut gua nggak heran, berarti kan si pelatih Swiss ini udah ngamatin sisi kirinya Prancis, sisi kanannya Prancis. Sisi kanannya Prancis diincar mulu dan dia crossing crossing. Nah, satu lagi catatan Varane itu dari babak pertama udah kartu kuning. Nah, ketika dia lebih dominan daripada temannya di sebelahnya Langley ya. Si Langley sama Kimpembe. Nah dia kan akhirnya Varane kan nih harus nutup terus tapi kan nggak bisa kasar sedikit. Karena udah kuning. Nah, Deschamps di situ kayak nggak ada pilihan lain sementara Varane dicecer terus juga. Sehingga kan beda kan kalau pemain udah kartu kuning. Pressing pemain ketika dia lebih hati-hati. Terutama kan waktu Langley udah keluar lebih parah lagi kan karena pakai bener, dia kayak nutupin semua tapi dia udah kartu kuning, Bos. Ini Bes udah gabung belum, Bes? Bes? Oh, belum gabung. Nah, coach, balik lagi ke soal formasinya ini kan dipertanyakan kok pakai 3 center back yang nggak pernah dipakai, apalagi Langley nggak pernah dipakai kan, terus tiba-tiba Rabiot jadi back kiri. Apa yang ini gue juga bingung. Ini gue lihat di turnamen ini yang sangat kelihatan untuk gue ya. Terlalu banyak pelatih yang tolol, yang sok tahu, yang pengen jadi pahlawan, yang tiba-tiba Belanda contoh, 4-3-3 puluhan tahun mendadak 3 back. Semua pemain di Belanda bilang, lu butuh waktu untuk adaptasi. Prancis juga, kapan sih Prancis main 3 back? Dan mereka punya segala kualitas untuk main dengan 4-3-3. Tiba-tiba main 3 back. Inggris, Southgate, kapan Inggris main 3 back? Selalu 4-3-3 kan, rata-rata kan 4-3-3. Mendadak sekarang 3 back. Gue nggak ngerti maksudnya apa, tujuannya apa, ngerti nggak? Jadi gue lihat di turnamen ini, maka dari itu banyak tim yang kita tidak menyangka itu lolos karena terlalu banyak pelatih yang sok. Enrique kemarin kan nyaris blunder. Iya. Pergantian pemain bukan menurut Iya, pergantian pemain di menit 70. Pemain bagus-bagusnya semua. Di mana Eric Garcia, Sarabia lagi bagus. Diganti. Mereka belum kill the game kecuali lu unggul 4-5-1. Betul. Lu udah kill the game. Kalau itu kan untungnya extra time dia masih bisa golin. Iya. Itu bedanya sebenarnya udah the best ya. Bes. Halo. Dari sisi Bes, dengar gua nggak? Dengar dong. Dari sisi taktikal Bes ini kemarin melihat Deschamps memaksakan pakai 3 center back, bahkan Rabiot di back kiri walaupun Lucas Hernandez ada di cadangan walaupun katanya nggak fit ya. Dan juga menyisakan Pogba dan Kante yang sebenarnya kan Pogba biasanya main sama Kante yang ada biasanya dulu ada Matuidi atau ada Tolisso atau ada si siapa sih dan yang bertahan yang tandemnya. Kemarin kan riskan banget Bes dengan main seperti itu. Menurut lo apa yang terjadi kemarin formasinya? Pertama-tama tidak ada jaminan bahwa sebuah formasi itu bisa membuat tim itu menang ya. Pasti pelatih itu punya formasi karena dia pasti melihat lawan akan bermain seperti apa. Kita lihat Swiss, dia main pakai 3 back. Ketika formasi 3 back itu menyerang, otomatis 2 wing back itu pasti naik tinggi. Nah, mungkin timnas Prancis melakukan antisipasi di situ. Dia lihat bahwa dia nggak mau kena counter, dia nggak mau kasihkan menyerang terus diserang. Nah, ini yang mungkin dia coba antisipasi ketika melawan Swiss. Makanya dia coba pakai 3 back. Seperti itu. Nah, tapi kita tahu sendiri pada babak pertama memang kesulitan ya Prancis pakai 3 back. Walaupun pada akhirnya dia kebobolan. Nah, ini kan ketika dia akhirnya memutuskan dari 3 back menjadi 4 back dengan memasukkan lebih banyak penyerang untuk memburu gol ya. Tapi kan dia juga harus tahu ketika dia memaksakan 4 back dan juga 4 penyerang, artinya cuma tinggal 2 orang di gelandang sentral, yaitu Kante dan Pogba. Kita tahu Pogba punya kelemahan dalam sisi defense dan hanya tinggal misalkan Kante. Ini kan berarti sisi yang sangat krusial buat Prancis untuk diserang ketika di counter dengan 4 pemain penyerang dan 2 gelandang. Menurut lo seperti apa, Bes? Itu siapa? Coach Jason dulu deh, Bes. Bahas lagi ini lagi. Coach, ketika kemarin dia akhirnya pakai 4 back dan juga menyisakan 2 gelandang itu kan otomatis Pogba punya daya defense yang sangat lemah. Ini enggak, tapi sebenarnya sebelum pertanyaan itu, Ji, intinya kalau menurut gua
Pertanyaannya adalah setelah 3-1 sih menurut gua. Karena pada akhirnya dia sempat leading 3-1. Betul. Setelah itu baru bubar gitu loh. Dan pada saat 3-1 mereka nggak bisa kill the game padahal dapat beberapa peluang. Dan gue melihat Koman lah, Mbappe lah, itu pengen banget cetak gol. Pengen membuktikan ke dunia bahwa gue hebat loh. Kayaknya pengen rebutan cetak gol kan. Mbappe pun pengen golin kan. Mbappe itu berkali-kali dan apa namanya, ini gue nggak yakin ini pemain akan jadi hebat walaupun dia punya bakat yang luar biasa. Murni karena attitude-nya. Star syndrome yang tidak mendukungnya. Kita lihat dia bisa bangkit nggak? Ini kan pukulan telak. Tapi kembali ke pertandingan, pada saat lu tidak cetak 4 gol keempat, tapi gaya lu luar biasa sombongnya. Kena ya bukan karma, tapi kelemahan lu akan dihajar dengan sama Swiss. Itu gol ketiga itu kan kesalahan Pogba. Dia lihat depan ada orang, samping ada orang malah nahan bola. Bukannya sekali sentuh pergi diambil yang dari samping dari belakang yang dia nggak ngelihat. Terjadi gol walaupun itu ditambah Messi juga goblok kan. Iya, end passingnya Saka cuman cukup bagus. Gol kedua Swiss, heading Severevet, salah Varane. Iya, betul. Jadi gol pertama salah Lenglet, 2 Varane, 3 Kimpembe yang dengan gampangnya dilewatin. 3-3 bikin blunder. Padahal ini kata back kuat banget. Kebobolan 3 nggak ada masalah kalau depan on fire. Kemarin depannya lebih mengutamakan egonya daripada teamwork, daripada Perancisnya. Maka dari itu tim kayak gini mah nggak layak lolos. Tadi kan memang masalahnya kan dia tim yang paling diunggulkan juara. Rata-rata orang-orang selalu bilang tim jagoan gua A. Tapi menurut gua yang juara Prancis. Tim jagoan gua B, tapi menurut gua yang juara Prancis. Pendekatan pemain Prancis gua rasa kemarin tuh udah memang lebih rendah ngelihat lawannya Swiss ini. Beda ketika kita bicara Kroasia udah ketahuan dia kemarin kan memang berprestasi. Akhirnya kaget, tapi kaget setelah kaget bisa leading 3-1. Iya, benar. Serius lah dia main sampai 3-1. Agresif begitu 3-1, si ini joget-joget, ya kan? Udah mulai merasa menang, nggak taunya Swiss malah tanpa beban kan. Nah, gua rada nggak setujunya di luar dari blunder sama Justin adalah memang menurut gua strategi pemain-pemain yang bertahan memang mereka seberapapun serangan sedikit pun serangan dia harus jadi gol. Iya, benar. Nah, itu kayaknya yang akhirnya mereka bisa lakukan dan kalau orang lagi wangi. Ya wangi aja gitu loh. 1-2 peluang bisa jadi gol. Dan itu jadi gol gitu. Orang lagi bau ya bau aja. Selama di Bali gue bau semuanya kalah. Lu bayangin nggak semuanya kalah? Makanya gue bilang kenapa sepak bola badannya gede lagi naik ya kan itu. Ceko lawan Belanda. Kroasia kemarin kan hampir juga. Austria lawan Italia tuh nyaris. Artinya ini tuh walaupun akhirnya menang Italia sama Spanyol, tapi lu lihat nggak daya mereka untuk ngelawan, kemudian sekali serangan jadi gol. Itu yang gue lihat ini jadi perubahan gitu loh. Nah yang stylish makin abis bos. Asal finishingnya bisa mematikan kayak Swiss. Ceko kan punya nomor 10 tuh. Si Jangkung itu. Nah si Swiss kemarin punya si Klose sama si nomor 9. Bener gue ngeliat tuh ini pasti latihannya berulang-ulang tuh. Dan ternyata rekor pertemuannya tuh nggak jauh-jauh amat. Emang nggak jauh. Prancis sama Swiss gitu loh. Enggak, tapi kan lu bener, data itu bener, justru itu menyedihkan kan. Kalau lu lihat squadnya dari Prancis, ini kan gila dan umurnya kan nge-peak semua. Lagi di masa peak-peaknya. Kalau kita lihat Kroasia itu kan 60 plus. Habis ini kan masuk panti jompo semua. Ngerti nggak? Jadi masih wajar Kroasia. Tapi Prancis kan enggak. Justru kalau lu bicara data, which is bener data itu kan lu menyedihkan. Ini udah bertahun-tahun gue bilang, gue tidak impress sama sekali dengan namanya Deschamps. Dan terbukti murni dari dia tidak bisa memanfaatkan kualitas. Tapi netizen kan lihat skor. Yang penting juara dunia. Yang penting ini. Enggak setuju kali Bes. Pokoknya menurut gue ya, ketika timnas Prancis menang Piala Dunia 2018 itu berbeda ketika timnas Spanyol juara 2010. Ketika timnas Spanyol 2010 mereka punya gaya main, mereka punya ciri khas. Nah akhirnya setelah 2010 mereka masih bisa eksis di 2012 karena mereka punya gaya main atau style of play yang jelas di situ. Ketika timnas Prancis main di 2018 permainan mereka condong pragmatis. Ya mereka deep defense dengan counter, mengandalkan yang dinamakan seorang Kylian Mbappe yang dimana pada tahun 2018 dia sangat on fire. Kasih aja bola ke dia
dia bisa ngelewatin semua pemain, khususnya ketika pertandingan lawan Argentina. Itu benar-benar dia luar biasa banget. Kita pindah ke 2020, 2 tahun berselang. Perjalanan dari 2018 ke 2020 itu Prancis berapa kali kalah? Ya, coach. Lawan Belanda aja kalah, coach. Lawan Belanda aja kalah, bener. Terakhir yang bikin kejutan, dia kalah lawan Finlandia, bos. Iya. Finlandia, ya, istilahnya tim yang bakal parkir bus yang mengincar serangan balik. Di situ satu. Nah, di sini peran seorang Didier Deschamps dan pemain-pemain yang di bawah 2018 itu dituntut untuk memberikan performa yang lebih baik ketika Euro 2020. Buktinya mereka keteteran. Buktinya mereka bisa menang 3-1, tetapi malah dibalik. Ya, gol kedua tadi coach udah bilang bagaimana seorang Paul Pogba tidak melakukan pressing ketika gelandangnya Swiss itu berdiri bebas. Ya, bahkan tadi malam gue nonton si Roy Keane sama Patrick Vieira, mereka diskusi, dia bilang Pogba dia butuh orang yang backup. Yang dia untuk do something. Ya, karena kalau nggak ada orang yang ngelit dia ngelakuin seenaknya. Dia ngedance lah, dia ngapain lah, dia nyekil lah, ya kurang begitu fokus di situ. Kurang leader juga ya. Sama kasusnya kayak Bruno Fernandes yang luar biasa di MU, di Portugal nggak kelihatan sama sekali. Iya. The whole tournament. Semua pemain Portugal, banyak sih pemain Portugal, hampir semuanya juga nggak kelihatan kan. Iya Jota, Bernardo Silva. Jadi perbedaannya adalah Itali akhirnya bisa tetap memenangkan pertandingan di extra time. Dan Luis Enrique tetap bisa menangkan pertandingan di extra time. Nah, gue nggak ngerti kenapa kemarin itu si Prancis dari extra time mulai itu kan dikasih 1 tuh. Itu udah kayak kehabisan bensin. Bukan kehabisan bensin, Len. Apa tuh? Soalnya nggak itu murni kembali ke tactical pelatih. Lu mau ketinggalan 1000-0, kalau taktik lu jelas kayak Italia, kayak Spanyol, lu jalankan itu. Sementara kalau taktik lu nggak jelas kayak Portugal, kayak Prancis, ujung-ujungnya lu ngandelin skill. Nah, pemain udah nggak tahu harus ngapain lagi nih. Jadi paksa dengan cara yang sama. Karena kemarin juga skema terakhir udah kayak tambal sulam kan, Giroud udah masuk, Thuram masuk, Griezmann. Pemain akhirnya dimasukin, ditarik lagi. Deschamps ini udah nggak tahu harus ngapain. Jadi udah kayak skema tambal sulam yang akhirnya membuat pola main mereka bingung. Gimana, Bes? Iya. Gimana, Bes? Ya. Prancis kemarin tidak bisa menemukan solusi ketika terjadi disamakan kedudukan dan di extra time tidak ada cukup jawaban pada permasalahan itu karena kita tahu yang menggantikan ya Marcus Thuram. Iya. Istilahnya kedalaman skuadnya tidak jomplang gitu loh. Mereka kan jarang main di fase grup. Kita tahu 3 pertandingan pertama Prancis mereka 100% terus. Selalu Benzema yang main, selalu Kylian Mbappe yang main. Akhirnya pemain-pemain cadangannya tidak dapat menit bermain lebih. Ketika dia dituntut untuk perform di extra time lawan tim yang bertahan banget, ya berat. Akhirnya Marcus Thuram mainnya cuma di Borussia Mönchengladbach. Sedangkan dia menggantikan seorang Karim Benzema yang main di Real Madrid yang capsnya musim ini sekitar 40, 45. Dan mental turnamennya juga belum banyak kan sebenarnya mental turnamennya si Thuram itu. Gue sih nggak ngelihat itu ya. Gue nggak ngelihat karena kalau kita lihat walaupun Marcus Thuram bukan pemain hebat, tapi masih banyak pemain hebat yang bisa ngangkat dia. Dia kan hanya adaptasi. The point is apa yang dilakukan oleh Deschamps itu nggak jelas, nggak ada. That's the whole point. Ya akhirnya pemain juga pada kebingungan di saat udah seperti itu kan skema. Kalau lu jelas kayak contoh paling bagus apa Ceko lah. Pemain Belanda hebatnya siapa? Yang kelihatan Wijnaldum, Depay, De Jong, cut man to man. Ngerti nggak? At least ada strategi. Berapa pula kita dapatkan 2-3 tapi dapat 2 gol. Di luar 10 orang itu kan. Nah, dengan kualitas pas-pasan, permainannya jelas. Ini pemain bintang semua main kayak gitu, jarak jauh, sirkulasi bola lambat, dribbling nggak jelas. Dan ini memang kan kalau kita bisa bilang, gua nggak setuju sama Bes karena ini kan level Piala Eropa. Level Piala Eropa di mana yang namanya pemain cadangannya pun anytime harus siap dong. Seperti, nah ini lucunya gini kalau kita lihat pattern yang sama adalah ada blunder goblok dari kipernya Spanyol, tapi akhirnya dia menang. Dan ada penalti gagal dari Swiss, tapi akhirnya dia menang. Artinya kan dua-duanya masih bisa overcome. Nah Perancis gue lihat kemarin kalau Justin bilang taktikalnya udah jelek, terus pemain-pemainnya juga gini loh. Kalau pemain yang masih haus sama gelar,
itu kan emang laparnya kelihatan dia beda. Tapi kalau udah stylish, kemarin memang itu kan salon banget. Aku nggak tahu ntar Inggris ntar malam, tapi kan itu udah salon, gaya sini geser dan nggak terlalu sedih, gitu loh, nggak terlalu yang patriotik gitu. Sombong juga. Sementara lawan-lawan ini kalau kita perhatikan ini lawan-lawan yang lagi patriotik semua untuk ngebuktiin. Nah, yang seneng kan sebenarnya sekarang UEFA. Menurut mereka kan keputusan mereka untuk memberikan kesempatan kepada tim-tim tambahan ini, loh, ada benernya dong. Mereka ternyata bisa update tim yang ini kacau. Ini kan berarti kan juara Piala Eropa dan juara Piala Dunia kalah kan? Benar, udah dua-duanya tersingkir nih. Ya, tapi ntar rating TV jeblok. Nah itu paling. Finalnya Ceko lawan Denmark. Makanya Justin nanti disuruh final. Gimana Bes? Berapa terakhir sebelum pindah? Enggak, terakhir maksudnya pemain Prancis agak sedikit tertidur di pertandingan ini, khususnya ketika udah 3-1, ketika Pogba udah ngelakuin dance-nya itu. Mereka udah celebrate seakan-akan mereka udah lolos. Ketika gol kedua terjadi, mereka terbangun sedikit. Tapi setelah itu ya udah akhirnya Swiss dia dapat peluang. Di sini gue cuma mau bilang bahwa mereka lupa bahwa sepak bola itu dimainkan 11 lawan 11, di mana 11 pemain itu harus lari, 10 lah, kan kiper enggak. 10 pemain itu harus lari dan mereka lupa bahwa di Prancis ada namanya juga di Swiss ada si Granit Xhaka yang walaupun dia kurang begitu bagus, tetapi tadi malam dia sangat perform luar biasa. Somehow passingnya selalu tepat, long ball-nya selalu pas, umpan las ininya selalu tepat. Mungkin karena dianggap, wah nih Granit Xhaka nih kayaknya yang di Arsenal itu lemah, jadi nggak usah terlalu dijaga, nggak usah terlalu di man to man, nggak usah terlalu di zonal, biarin aja dia bebas ngelakuin apa yang dia mau. Akhirnya pemain sejelek apapun, ketika dia punya time dan space, dia bisa melukai. Oke, itu dia, kita move on dari sang Prancis juara dunia yang juga akhirnya ikutan pulang mengikuti sebelumnya juara bertahan Eropa yang juga pulang. Ini banyak kejutan dari tim-tim yang kalau katanya Valen tim mengandalkan fisik yang juga mungkin ini strategi UEFA untuk memeriahkan dari kompetisinya. Sekarang kita pindah juga ke pertandingan tadi malam yang juga sangat sedikit ketat. aja. Tapi gue setuju ketololan Deschamps menurut Justin. Dia kan udah lihat pertandingan sebelumnya 3-1 jadi 3 sama. Dia nggak ada otaknya gitu, 3-1 jadi lu bertahan total kayak gitu loh. Gue tuh gondok karena gue dalam banget. Gue dalam banget, gue bener. Semuanya pasti Pak. Gue nggak bohong, gue dalam banget nih. Sedih gue. Orang mana ada yang percaya. Mas gue lu bertahan kayak udah lihat pertandingan sebelumnya kita kan naruh gede banget. Karena Prancis tahu gue juga. 2 kali gue udah yes menang. Spanyol seri. Ini akhirnya pas kalah gue seneng aja, sekalian aja lu kalah. Makanya Spanyol gue males menang dia. Sekalian aja kalah. Dalam 2 kali gue. Belanda gue hat-trick gue dalam 3 kali. 3 kali. Ini dia, dan juga yang tadi kita Valen juga bahas Spanyol yang juga last minute sampai harus extra time karena juga seri. Ini Spanyol memulai dengan shaky dan kiper itu oke. It happens. Yeah. Tapi dia bisa mengejar, tapi juga berhasil dikejar lagi. Apa yang terjadi dengan taktikal tadi yang seperti bahas sama Valen? Gini. Lu kalau lihat Spanyol sebelum itu gol terjadi di menit 20-an kan. Dominan. Mereka itu dominan. Dapat beberapa peluang. Dan kalau lihat 90 menit itu dominan juga. Nah, yang gue bilang Enrique kepintaran ini sampai gue dikritik sama bosnya Transport lewat Twitter, which is sempat jadi bos gue juga. Tapi gue lo tahu juga. Gue mau bahas pas off air padahal. Tahu. Jadi gue bilang enggak ini beda pendapat aja biasa. Enggak, gue bilang kenapa gue bilang ini blundernya Enrique. Karena dalam sebuah pertandingan lu boleh melakukan eksperimen pergantian pemain satu kalau pemain lu cedera. Atau pemain lu nggak bisa bermain. Atau lu mempertahankan keunggulan atau lu udah kill the game. Ya kan? Ini nggak ada yang terjadi seperti ini. Gue masih sampai sekarang nggak habis pikir kenapa lu gantikan Sarabia sama Eric Garcia yang lagi bagus-bagusnya. Selama 7 menit, they barely give a chance away. Benar. Kroasia nyaris nggak dapat peluang dengan Eric Garcia dan si Laporte di belakang. Oke. Sarabia ini bukan pemain bagus. Kebetulan kemarin lagi bagus. Ya kan? Kalau lu lagi bagus, ini kan kasusnya kayak si Frank de Boer tolol. Malam lagi hebat-hebatnya dimasukin Promes. Itu kan udah gue bilang. Promes jangan pernah dimasukin lagi. Ya, karena mantan Ajax biasa. Itu orang bego tuh. Emang. Ini yang gue maksud. Pelatih itu kadang-kadang pengen jadi pahlawan kesiangan. Mencoba eksperimen. Akhirnya dihajar dengan sepak bola pragmatis. Bola-bola atas, jebol lah 2 gol. Tapi dari sisi permainan,
Spanyol unggul dari sisi peluang, Spanyol unggul. Cuman Morata beruntung, Morata salah nendang, makanya bolanya masuk. Kalau Morata nendangnya bener, nggak bakalan masuk gitu bola. Ini pertanyaan gue nih, ini gue sebelum ke Valen nanya ke Bes dulu nih sebagai pemain Juventus. Ini pacarnya Enrique apa gimana nih? Kemarin kita lihat nih banyak banget peluang-peluang yang disia-siain. Jawaban yang pasti akan ada yang nanya nih, kenapa Alvaro Morata selalu dipanggil dan selalu jadi pilihan utama Luis Enrique? Kita tahu sepak bola Spanyol udah nggak, misalnya jarang berubah lah dari tahun 2010, 2008 bahkan selalu dengan 4-3-3, selalu dengan bermain positional play, ball possession, build up, dan itu target di akhir buat formasi 4-3-3 ala Spanyol adalah striker yang juga bisa main passing. Nah, di sini mereka menggunakan seorang Alvaro Morata yang juga punya kualitas passing yang gak jelek. Dia juga punya speed. Dia juga pintar cari ruang. Istilahnya kalau dia nggak dapat bola, dia nggak nunggu di atas. Dia bukan tipe striker target man yang kita kasih long crossing terus dia nyundul, enggak. Tapi dia mundur ke tengah untuk jemput bola, create overload. Kadang-kadang dia juga bisa jadi false nine. Itulah mengapa seorang Alvaro Morata itu dipakai di timnas Spanyol. Sama halnya ketika tahun kemarin Juve juga manggil dia buat balik ke Juve, Pirlo pengen main sepak bola yang banyak sentuhan, banyak passing. Makanya strikernya dicari yang bisa passing dan juga punya speed seperti seorang Alvaro Morata. Gitu-gitu Alvaro Morata udah 2 gol. Euro ini. 2 gol dari 4 match. Woi, ini Spanyol bukan FC Tarkam. Tapi ini kalau kita lihat dari Alvaro Morata udah cetak 5 gol di Euro sepanjang turnamen dia main. Itu sama halnya dengan Fernando Torres. Berarti dia hampir selevel dengan Fernando Torres. Aduh, enggak ini bentar. Enggak, ini bukan apple to apple ini. Mulai Chesney juga. Lu kalau lihat siapa Wijnaldum juga cetak 3 gol. Jadi banyak pemain yang mediocre cetak 3 gol. Jadi untuk gua bukan parameter. Sekarang lu lihat bukan jumlah gol, tapi efektivitas. Dia cetak 1 gol dari 233 peluang, baru cetak 1 gol. Gimana lu bisa bilang hebat? Gimana? Tambahan. Tapi gua melihat sih memang kan dari dulu Spanyol ini mirip Portugal kan, gitu loh. Dari sisi dia memang jago di lapangan tengah gitu loh maksud gua. Tapi bisa ketutup sama pemain-pemain tengahnya. Memang waktu itu akhirnya muncullah si Torres kan, yang memang ternyata bisa tajam dan itulah kejayaannya. Spanyol baru ada David si Silva ya. Siapa Villa yang nyusul. Villa kan di Barcelona kan. Nah, Villa gitu loh. Kalau sebelumnya kan lu lihat kan makanya Spanyol kan selalu ngandelinnya dari tengah. Nah, gue melihat kalau gue lihat Spanyol sekarang namanya aja gue banyak yang nggak tahu. Itu yang pertama. Setelah semalam gue lihat si ini namanya ini. Yang kedua, kenapa Morata dipercaya ya? Karena memang selain Morata juga menurut gue nggak ada yang jelas. Untuk pengalaman dan lain-lain dia kan walaupun nggak pernah golin banyak tapi klubnya bagus-bagus tuh. Artinya kan dia pengalaman untuk bermain di berbagai liga kan dia udah tahu. Gitu. Nah, masalah kemudian netizen memang lagi-lagi memberikan tekanan kepada dia, ya ambil positifnya aja menurut gue. Nah, kalau ditanya 2 gol dari sekian ribu ini, selama Spanyolnya masih menang, menurut gua nggak masalah. Tapi kalau memang ternyata Spanyol nggak bisa menang karena strikernya mandul, tengahnya juga nggak bisa bantu strikernya, ini baru menurut gua kegagalan. Ini kan mirip aja kalau lo bilang Bobby Firmino lah. Kalau di Liverpool kan selalu perdebatan di sini kan, Firmino bego apa segala. Ya tapi kan cara pandang orang berbeda-beda. Nah kalau gue lihat kemarin Morata, gue lihat ada yang berbeda loh coach. Satu dia bisa cetak gol, kedua lu ngeliat nggak ngototnya? Sampai extra time larinya dia ngerebut si badan gede tatoan itu, menurut gua ada perbedaan dari Morata yang sekarang. Dia nggak jadi pemain salon, lebih salon pemain-pemain Prancis kemarin daripada Morata tadi malam. Dia bekerja keras. Justru gue ngelihatnya nggak dari gue tidak menyalahkan yang lu bilang karena itu emang terjadi. Cuman gue pertanyakan. Kenapa lu kalau seandainya lu ganti Morata dengan Moreno di menit 70-an apa? Lu bisa kill the game tanpa harus masuk ke extra time gitu loh. Jadi jangan cuma hanya ngelihat extra time-nya. Jadi yang diganti bukan yang kiri kanannya itu ya? Iya. Kalau lebih efektif harusnya bisa lebih cepat kill the game gitu kan? Ya kan? At least seorang Moreno yang cetak gol banyak di La Liga daripada Morata yang sering jadi cadangan di Juve. At least dia layak mendapatkan kesempatan sebagai striker, bukan sebagai winger yang di match kedua diturunkan oleh Enrique. Skornya 3-5. Permasalahan pada pertandingan ini bukan dari sektor penyerangan, karena kedua tim bisa mencetak 8 gol total.
Berarti yang jadi masalah di sini, gue nggak gitu suka pertandingan yang skor besar. Itu artinya pertahanan hancur lebur. Berarti banyak sekali kesalahan-kesalahan di lini belakang. Bayangin aja seorang Kroasia aja bisa kebobolan 5, Spanyol bisa kebobolan 3, walaupun satu giveaway ya. Tapi tetap aja, itu berarti ada something. Istilahnya di depan ini udah bagus. Ketika in possession berarti tim lagi menyerang. Ketika in possession Spanyol luar biasa. Apalagi dengan masuknya Sergi Busquets. Iya, ini artinya gua nggak setuju. Bes, di mana-mana penonton bola suka gol yang banyak, karena itu menghibur. Apalagi kalau susul-susulan. Lu aja nonton sendiri kalau lu pengen nonton bola gak ada golnya sedikit, pantesan rating lu jelek. Pertandingan makanya kayak misalnya pertandingan yang exhibition, di mana-mana golnya banyak karena menghibur. Cuma kita aja main eksibisi golnya 1. Ya ini pantesan nih kayak gini. Yang menghibur itu yang golnya banyak dong. 35 tuh menghibur susul-susulan. 6-1 enggak. Sebenarnya lu kebobolan berapa is okay. Gue selalu bilang yang penting lu cetak gol lebih banyak dan you win the game. Yang gue maksud tadi kembali lagi dengan Morata bukan karena dia bekerja keras atau cetak gol lainnya, tapi lu lawan Kroasia tim 60 plus ini nggak perlu lu sampai extra time. Itu maksud gue. Tapi kan akhirnya menang coach. Setelah itu iya. Tapi lu nggak boleh kebobolan dua gol itu not necessary. Ya pertama jangan lu hitung lah golnya. Bukan dua gol terakhir. Dua gol terakhir itu sama sekali nggak perlu. Kalau Enrique tahu apa? Artinya PR Enrique juga masih besar walaupun kemarin dia menang. Iya, itu gol selanjutnya pinternya Modric. Kebetulan kemarin nggak sampai penalti. Iya, penalti bisa jadi Enrique kenapa diselamatkan oleh dua gol di extra time. Teman, ini yang gue kritik. Makanya gue selalu bilang gue nggak ngelihat begitu ke hasil. Tapi harusnya Enrique bisa mengantisipasi bahwa nggak perlu sampai extra time kan ini menguras tenaga pemain lagi. Oke, ini begitu banyak pertandingan-pertandingan kejutan sampai kita lupa. Taruh lo dia baper nggak tuh langsung hilang. Mana? Bes. Bes apa Bes? Agak ini ada nih. Nggak salah dia baper 2 kali udah nyampe Solo nggak jadi. Bes, sabar dulu, sabar. Kita akan pindah topik dulu karena masih ada satu main topiknya nanti malam big match yang orang juga tunggu-tunggu. Ini kan tim selebritinya Eropa, influencer Eropa yang juga pastinya bakal sampai nggak disiarin loh di TV lokal mungkin karena nggak pengen bersaing kan sama TV lokal. Ini kita melihat Inggris lawan Jerman yang digadang-gadang football is coming home sekarang ini lawan Jerman gimana? Bes, gua kasih kesempatan ngomong dulu. Inggris tamu Jerman yang kemarin Inggris udah ada sedikit perombakan formasi Grealish. Gimana Bes? Permasalahannya Inggris lawan Jerman. Gua sedikit baca si Southgate ya, dia agak sedikit bingung apakah dia akan pakai 3 atau 4 back di belakang. Karena tuntutan pada media atau para supporter di Inggris bahwa mereka pada tahun 2018 ketika bisa berprestasi masuk sampai semifinal Piala Dunia mereka pakai 3 back. Betul. Ya, pertanyaannya sekarang mereka di sepanjang turnamen ini mereka pakai 4. Jadi kalau mereka tiba-tiba ganti sistem seperti Prancis, tiba-tiba suddenly ya kan, apalagi pemainnya kan banyak yang baru nih. Trent Alexander-Arnold nggak ada di situ, Harry Kane juga udah lagi underperform. Apakah bisa dia pakai 3 back? Coba-coba lawan Jerman yang selalu jadi spesialis turnamen. Gue rasa enggak. Berarti lo akan yakin dia akan tetap dengan formasi 4 backnya ya? Ya, gue rasa mereka akan tetap dengan formasi 4 back dan mungkin akan memberikan kesempatan pada 2 pemain yang pada awal kompetisi tidak terlalu diperhitungkan. Yang pertama adalah pemain dari Aston Villa, Jack Grealish, dan juga Bakayoko Saka. Dua-duanya kaki kiri, yang satu julukannya Messi, yang satu apa ya kan. 2 pemain ini yang mungkin bisa jadi kejutan buat ngelawan Jerman. Kalau mereka masih pakai pemain yang biasa main ya aduh kurang lah. Istilahnya Inggris itu dia punya potensi buat main bagus, buat menyerang. Tapi ketika di fase grup ini mereka agak sedikit bertahan, agak sedikit pragmatis. Akhirnya mereka seri lawan Scotland. Mereka nggak bisa meraih hasil maksimal. Ketika lawan Kroasia mereka menang walaupun skornya 1-0. Tetapi tetap supporter, media mereka menganggap itu tidak terlalu menghibur. Dan satu lagi, mungkin ada pemain bagus yang bisa jadi kunci untuk melawan Jerman adalah Jadon Sancho. Dia pemain bagus, dia cepat, dia cetak rekor di Jerman. Dia bisa jadi rekor transfer ke Inggris. Tetapi permasalahannya apakah Southgate tahu dia siapa? Bahkan Lothar Matthäus akan senang hati ya menjadikan Sancho orang Jerman kalau nggak dipakai di Inggris. Oke coach, melihat tadi kemungkinan Saka dan juga Grealish
nempati starting lineup, plus setuju nggak dengan Enggak, kemarin gue mereka nggak setuju. Dan gue juga nggak setuju dengan 4 back karena mereka sudah mulai dari sini dan nampaknya so far mereka nggak cetak gol banyak, tapi 0 kebobolan. Jadi berhasil, ngerti nggak? Beda kalau lu dengan Belanda, match pertama udah kebobolan 2. Jadi yang masalah ini kan di lini depan, bukan belakang. Oke, 1. Kedua, lu lihat. Malam ini Inggris pertama kali ketemu tim yang menyerang. Di grup 3 tim 3-3 bertahan. Oke. Di situ Harry Kane dikritik. Kita tahulah kemungkinan besar Inggris pasti kalah ball possession. Setuju? Nah, kekuatan Harry Kane apa? Seperti di ayam sayur. Kan counter. Malam ini dia dapat peluang untuk counter. Dan siapa yang hebat untuk mendukung dia dari sisi counter? Ini yang perlu dicari. Rashford sama Sancho. Bukan Foden sama Sterling. Bukan Grealish juga. Iya. Grealish please deh. Atau Saka. Oh dia kayak Rooney, dia nggak mau pemain City. Si Saka bukan seorang yang apa namanya? Kan main cepat tapi coach Saka kan dan juga ngotot gitu kan dibanding Saka lebih pinter mending Sancho kalau soal speed. Karena kalau Inggris bisa memanfaatkan beberapa counter attack yang mereka dapatkan, gue tidak menutup kemungkinan Inggris yang lolos. Tapi kalau efektivitas ini tidak dapat, karena Inggris nggak akan dapat banyak peluang. Kemungkinan besar Jerman. Kalau Inggris tidak bisa memanfaatkan counter attack, bisa dilipat-lipat sama Jerman. Gimana? Jadi untuk gue ini 50-50 match. Dia 50, taruh dulu Bes, dia 50-50 dan sesuai dengan pasar. Tapi kan permasalahannya pasar 50-50. Tapi problemnya kan main di Inggris. Dan sekarang dapat jatah tambahan penonton. Terus kan lo protes karena kan kemarin lapangan nggak boleh dipakai untuk latihan karena alasannya rusak karena hujan gede. Dia bilang bagaimana bisa gue mau main di ini, harusnya 2 tim tuh harus cobain lapangan. Nah bedanya Inggris kan dia udah main 4 pertandingan di sana, dia udah tahu dong baunya kira-kira gitu. Tapi kemudian UEFA jawab waktu itu pertandingan Kroasia atau Italia main di situ sama, mereka nggak dibolehin untuk latihan. Cuma kan perbedaannya ini kan Inggris. Nah terjadi menurut gue banyak nih faktor-faktor non teknis. Tapi kalau sampai mainnya itu dikasih sama, tapi main di Inggris, gue rasa berarti yang lebih diunggulkan kan Jerman. Nah Jerman tergantung, Jerman main pinter kayak lawan Portugal, apa Jerman yang out-outan ketika melawan tim seperti Hungaria yang kita lihat. Tapi kalau Inggris mainnya malah nyerang, malah bego. Menurut gue Jerman lebih punya peluang. Tapi kalau Inggris mau main katrok dulu, bukan katrok, maksudnya mau main tahan, kan Jerman bingung main yang tahan. Tapi apa bisa pemain salon rela untuk berkorban demi tim nunggu? Gue rasa Jordan Henderson doang. Bukan. Tapi udah sering, Tottenham kan gitu. Bukan, nggak harus parkir bis, tapi bertahan di babak sendiri seperti yang dilakukan oleh Ceko dan Swiss. Di situ lu create ruang. Tapi memang bahayanya lu bisa nahan Jerman nggak? Maka dari itu kali ini gue setuju dengan 2 DM bukan pada saat group stage. Pada saat group stage nggak perlu lu main dengan 2 DM, ya kan? Selawan Jerman lu perlu main dengan 2 DM. Cuman pilihannya siapa? Si Philip sama Rice atau lu masukin Henderson? Gue mainin Henderson. Kalau dari Jerman Henderson kan? Iya. Kalau dari sisi Jermannya lu melihat ada apa yang terutama dari serang, apa yang akan diturunkan? Siapa yang akan diturunkan? Coach? Gue lihat di Jerman ini lini tengah fix lah, entah itu Goretzka, entah Gundogan, oke. Belakang masih oke. Depannya ini Muller masih belum terbukti. Gnabry ya so-so. Havertz nggak konsisten juga. Tapi lumayan dia lawan Portugal main bagus. Lawan Hungaria kan nggak kelihatan juga, ya kan? Kalau gue prefer gue nggak mainin Havertz, gue mainin Sané, Gnabry di sayap, Muller sebagai false nine. Karena tiga-tiganya dari Munchen, udah kompak gitu loh. Jadi nggak ada pemain Chelsea lagi di depan ya? Yang wajib sih Goretzka menurut gue. Bukan Gundogan. Gundogan lebih stylish sih. Gua ngelihat di sini kan udah ada Kroos juga stylish juga sebenarnya. Mainnya stylish. Dan memang gue nggak ngelihat stylish atau nggak, tapi gue lihat kalau lu pasang Goretzka ada 4 dan Sané, lu ada 4 pemain Munchen, serangannya Munchen. Cuman nggak ada Lewandowski aja. Jadi mereka lebih kompak karena kerja sama Muller dan Goretzka itu udah klop banget. Dan dia kan udah, maksud gue pemain-pemain City kan tahu gaya mainnya si
Gundogan kan gitu loh. Nah di sisi lain menurut gua seperti yang coach bilang Henderson, dia harus masukin pemain-pemain petarung yang Inggris. Kayak kemarin satu lagi gua sampai lupa kegoblokannya, kesalahan menurut gua lah, walaupun gua siapa sih gitu kan, ntar gua ditulis di Twitter juga lagi. Koke diganti itu tuh Koke doang yang bisa ngimbangin pemain yang fighting spirit gitu loh. Nah, ya Inggris harus nemukan itu. Walaupun dia lambat tapi Koke kemarin juga Koke punya is okay. Karakter petaring kan. Oke, apa Bes? Ya, kalau kita ngelihat Jerman, walaupun pemainnya dominan dari Bayern Munich, Bapak Rian, tetapi gua ngelihat gaya mainnya tuh mirip-mirip sama Chelsea, di mana 3 pemain di depannya itu sangat mobile, sangat tukeran posisi terus, nggak tahu siapa yang di kiri, siapa yang di tengah, mobile terus, saling tukeran. Apalagi Müller, ya kan, interpreter of space juga kan di sana. Di mana dia itu bisa ada di mana-mana. Dan di sini akan menjadi pertanyaan buat Inggris ketika mereka mencoba untuk bermain pakai 3 back, mereka akan bisa melihat ini mereka mau main zona apa mau main marking. Apalagi 3 orang ini sangat mobile banget. Kecuali mereka masukin Sané, itu otomatis dia bakal main melebar karena memang tipikal sayap. Tetapi selebihnya mirip banget sama Chelsea. Dan Jerman juga sejak tahun 2014-an mereka udah main sangat vertikal. Mereka ball position tetapi cepat, ball position progresif, cepat bolanya ke depan, sangat vertikal, dan ketika bola kerebut di situ, ketika lawan Portugal, mereka kenapa bisa unggul lawan Portugal? Bola kerebut saat itu juga di press, counter press ala Jerman, ala Borussia Dortmund ditampilkan ketika lawan Portugal. Ketika lawan tim yang bertahan kayak Hungaria, ya mereka agak sulit untuk mencari ruang. Tapi ketika ngelawan tim seperti Portugal yang mainnya terbuka banget, banyak banget celah. Kayaknya nanti malam apakah Inggris mau main terbuka? Berarti kuncinya nanti siapa tim yang bermain lebih sabar kan berarti? Masih dipegang oleh Bayern Munich karena pengaruh Pep. Ya berarti ntar kuncinya adalah tim yang mana bermain lebih smart dalam menunggu peluang, atau dia justru bermain terbuka dan impact-nya akan di counter habis-habisan. Dulu menurut lo? The problem dengan Inggris ini kan bukan seperti yang gue bilang, itu depannya. Harry Kane juga lagi nggak on fire. Ini turning point. Kalau mereka benar-benar berambisi untuk jadi juara setelah tahun 66, ini turning point membuktikan, meningkatkan percaya diri mereka bahwa seorang Harry Kane itu layak dinilai 100 juta plus dengan efektivitas dan peluangnya itu malam ini. Karena di 3 match sebelumnya mereka nyaris nggak mendapatkan counter attack. Malam ini akan didapatkan. Sekarang tergantung efektif atau tidak. Sama tadi Jerman Valen bilang, Jerman ternyata bermain menunggu atau justru main yang kayak tadi. Jerman nggak, gue bilang Jerman nggak akan menunggu. Nanti kita lihat seperti apa. Jerman terutama di 30 menit pertama, blitzkrieg, serangan kilat, cepat. Curi gol secepatnya, untuk akan dipres habis-habisan di 30 menit pertama. Ya Bes, gimana Bes? Jerman sepertinya bakal main proaktif football, di mana mereka pasti pengen menguasain bola, mereka pengen pegang bola, bukan ball position, mereka pengen rebut bola secepat mungkin, supaya mereka bisa mendikte jalannya pertandingan. Kalau Inggris dia pakai 3 back, di situ sangat riskan untuk bola-bola diagonal, dan siap. Jerman kualitasnya tahun ini walaupun lini depan yang 3 orang ini masih agak butuh, Müller, Gnabry sama Kai Havertz, tetapi fullbacknya mereka tahun ini luar biasa banget. Apalagi si Robin Gosens dari Atalanta Serie A. Oke, prediksinya, Coach. Gua harap dua-dua nggak lolos. Ya kali. Gimana? Nggak, gue nggak. Kalau this match gue bilang benar-benar 50-50, tergantung momentum, tergantung efektivitas. Lain lo lihat arahnya lebih kemana? 1-0 kata gue. Siapa? Jerman masih lo. Jerman. Karena ini kalau gue lihat nih, kita nggak akan ketemu dengan tipikal permainan yang satu nyerang, satu badan berotot, terus hajar balik. Ini kalau nggak seru banget, boring banget aja. Iya, menurut gue. Game ini itu aja pilihannya. Iya, Bes. That's why gue bilang agak susah gitu. untuk diprediksi. Prediksi gua quarter final Jerman Swedia. Hah? Oh, berarti Jerman yang lolos. Gue pikir lo mau ngomong babak pertama, skor 1-0. Babak kedua. Soalnya pas Jerman Swedia dia siaran. Oh, lo siaran. Kalau misalkan bukan Jerman Swedia lo nggak siaran? Oh, yang siaran Coach Swedia. Oh iya. Iya, nanti malam Coach siaran kan. Tapi sedikit tanya pendapat dari cepet aja. Nanti pertandingan yang Swedia itu. Oh iya. Swedia Ukraina. Coach berapa? Swedia Ukraina. Saksikan nanti malam di
Di RCTI gue siaran. Swedia. Kalau tadi Bes bilang Swedia yang lolos. Ukraina mungkin nggak? Gue nonton dua match dan gue sedikit unggulkan Swedia. Ya karena pasar juga Swedia. Cuma ini adalah tim Viking lawan tim perang. Jadi lu bayangin nggak nih kekuatan apa otot-otot malam ini gitu loh. Jadi bingung juga gitu yang satu Viking, satu perang gitu loh. Betul, ini akan banyak otot. Ada otot sih ini. Lombol-lombol banyak nih. Swedia 1-0. Swedia 1-0. Kulusevski. Yuset udah ada main Juve lagi. Oke, Tan. 2-1 ya. Nah pokoknya siapapun yang menang jangan lupa kalau lakinya pakai GeForce ya. Betul. Karena ini kesayangan kita semua. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Vaniko balik dari Bali naik mobil pakai kakinya GeForce. Oh dia naik mobil? Naik mobil di jalan darat. Tapi belum, masih sebulan lagi. Oh nggak boleh. Masih masih ke... bininya minta 2 minggu lagi dia kan kayak lu. tapi minta tetap di Nusa Dua. Tetap di Hilton. Pokoknya lu banget ternyata deh. Baru tahu gue. Ya emang begitu Pak, makanya itu sosok hancur Pak kalau datang-datang malam-malam itu. Oke Tan, kita tutup Tan. Oke makasih Jibril tim udah nonton. Kita lihat ya nanti jangan lupa nonton juga Koci siaran. Thank you juga Bes sudah bergabung di Zoom. Koci siaran yang Jerman. Jerman nggak disiarin. Kok dia dikasih Swedia? Ya kan biar bisa naikin partai yang sepi itu. Nggak ada match lain. Oke, jaga prokes, stay safe semuanya. Sampai besok DPI. Bye-bye. Gua pikir lagi deh. Enak dan nendang.